Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Atika dan kita di sini masih pada mata kuliah Matematika Radiologi, kali ini dengan topik turunan. Pertama-tama kita akan masuk kepada konsep dasar turunan terlebih dahulu. Jadi turunan itu didefinisikan sebagai besarnya perubahan atas suatu variabel terikat akibat perubahan variabel bebas. Jadi di sini kalau kita gambarkan pada grafik, kita bisa tuliskan, kita bisa asumsikan bahwa sumbu X itu adalah variabel bebas dan sumbu Y yang mana merupakan fungsi dari X itu adalah variabel terikat. Jadi apabila X berubah, maka Y juga akan berubah sesuai dengan fungsi yang tercantum kepada sumbu X tersebut. Nah, jika dituliskan rumusnya, rumus turunan adalah simbol dari turunan adalah F aksen. Jadi apabila persamaan biasa itu adalah F, persamaan untuk turunan itu kita simbolkan menjadi F aksen. F aksen sama dengan dy per dx, di mana dx adalah perubahan variabel bebas dan dy adalah perubahan variabel terikat akibat adanya perubahan x. Selanjutnya kita akan masuk ke rumus umum turunan. Seperti yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya, bahwa simbol dari turunan itu adalah F aksen. F aksen sama dengan dy per dx, yang mana artinya persamaan Y akan diturunkan terhadap X. Nah, di sini misalnya kita memiliki suatu persamaan Y, yang mana persamaan Y ini terdiri atas suatu konstanta A dan variabel X. Variabel X ini memiliki pangkat yaitu N. Nah, apabila kita turunkan dy per dx itu akan menjadi N A X pangkat N minus 1. Ya. Jadi kita contohkan saja di sini ya. Misalnya di sini ada contoh soal, silahkan kalian turunkan persamaan Y, yang mana Y ini merupakan persamaan dari 3x pangkat 2 ditambah 2x. Nah, apabila kita turunkan dy per dx, kita turunkan terhadap x, ini akan menjadi 6x pangkat 1, karena 2 kurang 1 sama dengan 1, dan 2x menjadi hanya 2. Gitu. Kemudian contoh soal lagi, misalnya ada persamaan y sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 per 2 ditambah 1. Ya, apabila kita turunkan akan menjadi 3 kali 4, 12. X 4 kurang 1 menjadi 3 ditambah 2 kali 3 per 2 sama dengan 3. X pangkat setengah. Sedangkan 1 ini karena tidak ada variabel X yang melekat padanya, maka kita hilangkan. Jadi turunannya adalah 0. Ya, jadi hasil dari penurunan persamaan Y sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 per 2 ditambah 1 itu sama dengan 12x pangkat 3 ditambah 3x pangkat setengah. Baik, yang selanjutnya kita akan mengetahui manfaat turunan. Manfaat turunan ini adalah untuk mengetahui gradien garis. Kenapa gradien garis ini perlu dicari? Karena ini akan mewakilkan kecepatan perpindahan posisi dari satu titik ke titik lainnya dalam sistem koordinat. Misalnya di sini mencari kecepatan benda. Yang kedua adalah bisa mengetahui pengurangan panas yang terjadi pada suatu sistem. Ya, di sini misalnya saya memiliki suatu grafik ya, suatu grafik yang mana ada dua titik. Titik pertama adalah X1Y1 dan titik kedua adalah X2Y2. Nah, titik pertama ini akan berpindah ke titik kedua. Nah, berapa kecepatan bendanya? Maka kita bisa mencari dengan menurunkan persamaan garis tersebut ya. Jadi di sini ada persamaan garis. Y sama dengan misalnya 3x kuadrat ditambah 2 ya. Nah, kita bisa menurunkan persamaan garis ini untuk melihat berapa kemiringannya pada x tertentu. Di sini berapa kecepatan misalnya.
berapa kecepatan pada X sama dengan 3. Ya, maka kita tinggal turunkan saja dy per dx dari 3x kuadrat ditambah 2, maka akan menjadi 6x. Ya, 6x ini kita akan masukkan nilai x-nya, yaitu 6 kali 3 adalah 18. Maka kecepatan benda tersebut pada saat x sama dengan 3 itu adalah 18. Ya. Kemudian contoh yang kedua adalah mengetahui heat loss. Heat loss ini kita bisa gambarkan grafik yang mana sumbu Y akan mewakilkan waktu T dan sumbu Y akan mewakilkan panas, atau di sini satuannya adalah Kelvin atau derajat Celcius ya. Kita tulis saja Kelvin. Nah, misalnya di sini kita memiliki grafik penurunan panas seperti ini. Nah, di sini ketika kita memiliki grafik dengan persamaan misalnya Y sama dengan X kuadrat ditambah 8X ditambah 4, maka kita bisa menurunkannya untuk mencari berapa kecepatan perpindahan panas tersebut ya. Jadi dy per dx untuk heat loss itu akan menjadi 2x ditambah 8 ya. Nah, ini adalah persamaan yang kita dapatkan, yang kita gunakan apabila kita mencari kecepatan dari sesuatu yang bergerak atau sesuatu yang berubah. Manfaat turunan yang kedua adalah kita bisa mencari titik ekstrim untuk mengetahui nilai minimum atau maksimum dari suatu grafik. Nah, untuk mencari titik ekstrim, kita akan menurunkan suatu persamaan Y, dan kita akan set persamaan tersebut menjadi 0. Jadi rumusnya adalah turunan dari Y terhadap X sama dengan 0. Ya. Jadi di sini saya memiliki satu persamaan garis ya, persamaan garis kuadratik yang mana ada dari ini titik awal dan ini titik akhir, di mana dari titik awal itu menurun dan pada satu titik dia akan berubah menjadi naik. Titik. Nah, di sini kita bisa memperkirakan berapakah titik minimum yang ada pada suatu turunan tersebut. Nah, maka solusinya adalah di sini misalnya kita memiliki persamaan garis ini Y sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 ya misalnya, maka kita bisa set dy per dx sama dengan 0 sehingga akan menjadi 6x ditambah 2 sama dengan 0. Maka kita bisa dapatkan 6x sama dengan minus 2 dan X nanti akan menjadi minus 2 per 6 atau minus 1 per 3. Maka kita akan mengetahui nilai ekstrim, titik ekstrimnya akan berada pada X sama dengan minus 1 per 3. Maka kita bisa mengetahui di titik ini itu adalah X sama dengan minus 1 per 3. Selanjutnya adalah contoh soal. Jika fx adalah sebuah fungsi dari nilai suatu dimensi pada keadaan apapun, maka turunannya adalah besar perubahan dari fx ketika x sama dengan a. Nah, contohnya di sini, volume air pada sebuah tandon penampungan air pada menit ke T akan mengikuti persamaan Vt sama dengan 2T kuadrat minus 16T ditambah 35. Berapa volume air dalam tandon pada T1 dan T sama dengan 5? Apakah bertambah ataukah berkurang? Ini adalah interpretasi grafik dengan menggunakan persamaan 2x kuadrat minus 16x ditambah 35 pada contoh soal pada slide sebelumnya. Jadi untuk mengetahui volume air pada tandon pada T sama dengan 1 dan T sama dengan 5, kita tinggal memasukkan T pada persamaan ini. Ya, jadi ini adalah 2T kuadrat
minus 16T ditambah 35, kita masukkan T sama dengan 1 dan T sama dengan 5, sehingga didapatkan volume pada saat T sama dengan 1 itu adalah 21, dan volume pada T sama dengan 5 itu adalah 53. Nah, yang ditanyakan apakah saat itu volumenya bertambah atau berkurang, itu dapat diketahui dengan menghitung nilai turunan fungsi Vt terhadap T. Maka kita bisa menurunkan persamaan garis ini. Maka kita bisa turunkan 2x kuadrat minus 16x ditambah 35 akan menjadi 4x minus 16. Dan kita masukkan T sama dengan 1 dan T sama dengan 5, maka pada T sama dengan 1, volume air itu akan berkurang. Karena di sini nilainya adalah minus 12. Sedangkan pada V sama dengan 5, itu nilainya akan bertambah. Karena di sini hasilnya adalah positif atau 44. Nah, di sini kita bisa jelaskan bahwa volume air kita tidak bisa melihat dari sini 21 ke 53 itu pasti bertambah, karena sebenarnya interpretasi grafik dari persamaan yang diketahui adalah 2x kuadrat minus 16x ditambah 35, yang mana fungsi tersebut adalah fungsi parabola, ada naik, ada turun, dan ada naik. Aplikasi turunan dalam radiologi misalnya adalah pengukuran rate of heat loss atau laju pengurangan panas dari sebuah tabung sinar X dan kecepatan peluruhan pada sebuah isotop bersamaan dengan atenuasi radiasi oleh absorber. Sekian pemaparan saya untuk mata kuliah Matematika Radiologi dengan topik turunan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga membantu dan selamat mengerjakan soal-soal yang sudah disiapkan di website MOOC.